Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Izi, dalam pembahasan kisi-kisi atau latihan soal ASAT atau asesmen akhir tahun untuk kelas 11.3 dan 11.5 ya. Dan mungkin ini juga bisa kepakai untuk kelas 11.1 dan 11.2. Saya lanjut aja untuk dalam pembahasannya. Saya share screen dulu untuk Paint-nya biar ini ya. Mungkin sudah bisa kalian lihat dalam Paint-nya. Oke, dalam Paint ini yang kita bahas nomor 6 dan 7 dulu ya. Karena ini tuh lebih mudah daripada yang fungsi rasional nomor 1 sampai 5. Nah, untuk nomor 6 dan 7 ini namanya fungsi irasional atau fungsi akar. Nah, fungsi akar itu ya, gimana sih cara menentukan domainnya? Yang penting kalian harus tahu dulu syarat dari fungsi irasional. Jadi, syaratnya saya di sini aja ya. Syaratnya atau aturannya ya. Jadi, dalam akar itu harus positif. Harus lebih dari sama dengan nol ya. Berarti kalau positif itu lebih dari sama dengan nol. Kenapa dia nggak boleh negatif? Karena akar min itu akan membentuk bilangan imajiner. Ya ibaratnya ibaran hayal, bilangan yang hayal gitu. Jadi kalian harus fokusnya di sini. Dalam akar itu harus lebih dari sama dengan nol. Ada sama dengannya ya. Gitu. Nah, untuk soal nomor 6 yang dalam akarnya apa? Dalam akarnya adalah ini nih, x kuadrat min 4. Gitu. Yang nomor 7 dalam akarnya ini nih, 3x plus 6. Kita nomor 7 dulu yang gampang ya. Jadi untuk soal nomor 7 pembahasannya adalah jadi 3x plus 6 ini harus lebih dari sama dengan 0 gitu. 6-nya dipindahkan. 3x lebih dari sama dengan min 6. Nah, x-nya lebih dari sama dengan min 6 dibagi 3 ya. Jadi gitu, min 6 per 3. Hasilnya adalah x lebih dari min 2. Nah, ini saya pindahin aja dulu deh. Biar pokoknya harus ingat dulu nih syaratnya ya. Nah, maka jawabannya adalah X-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Nah, ini jawabannya. Nah, ini udah selesai nih domainnya. Hmm, gitu. Nah, dalam penulisannya biasanya gimana? Biasanya dia pakai dalam kurung gini. Maka kurawal X sedemikian hingga X-nya lebih dari sama dengan min 2, ya, koma, X-nya itu elemen real. Gitu. Nah, seperti ini dalam penulisannya biasanya. Ya. Tapi intinya di sini. Intinya adalah dalam akar harus positif atau harus lebih dari sama dengan nol. Nah, untuk soal nomor 6 ini kan kuadrat ya. Berarti konsepnya juga sama. Yang dalam akar x kuadrat min 4 itu harus lebih dari atau sama dengan nol. Difaktorkan x min 2, x plus 2 ini lebih dari sama dengan nol. Maka x sama dengan 2, x sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, kenapa di sini lebih dari tapi di sini sama dengan? Nah, sama dengan ini untuk menentukan nilai x-nya doang. Untuk menemukan lebih dari atau kurang darinya, kalian harus menggambar garis bilangan. Gitu, garis bilangan ya. Dengan angka min 2 dan 2. Min 2-nya di kiri, penuh. Min ininya, 2-nya di kanan ya. Yang lebih kecil itu di kiri. Nah, jadi kita uji coba nih. Uji coba dengan misalkan x-nya 0. Uji coba ya, uji coba. X sama dengan 0. Pokoknya nggak boleh 2 sama min 2. Boleh selain angka ini ya. Saya lebih suka lebih 0 aja. Nah, 0 kita masukin ke soal. 0 kurang 4. 0 kurang 4 itu minus ya. Kan kalau x 0 ya berarti 0 kuadrat kurang 4. Berarti hasilnya adalah min 4. Min 4 itu negatif. Maka 0 itu adanya di sini anak-anak. Di antara min 2 sama 2. Maka di sini min, di sini plus, di sini plus. Nah, karena dia mintanya lebih dari 0 berarti kan yang positif. Yang positif yang ini. Nah, kalau sudah, maka kita dapat nih jawabannya. X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 2 atau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini ya. Ini ada nggak? Kalau biasa kalau auto menulis ya biasa kayak tadi ya. X. Kalau ini nggak ada, tulisnya gini. Kurung.
X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan min 2, atau X lebih dari atau sama dengan 2, di mana X-nya elemen real. Gitu ya penulisannya ya. Ini bisa, ini bisa. Tergantung optionnya nanti. Yang penting syaratnya adalah dalam akar harus lebih dari 0. Gitu. Itu ya, soal nomor 6 dan 7 sepertinya gampang. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini namanya fungsi irasional ya, kalau kalian mau tahu. Ini namanya fungsi irasional. Nah, jadi syarat aturan fungsi rasional itu ini. Atau fungsi akar. Nah, lanjut kita ke fungsi rasional atau fungsi pecahan. Ini namanya fungsi pecahan anak-anak. Fungsi rasional kalau di matematikanya. Atau nama lainnya pecahan. Nah, ya, fungsi pecahan. Nah, pecahan itu kan ada penyebut dan pembilang ya. Jadi dia ada upper B gini nih, bentuk pecahan. Nah, syaratnya B-nya itu atau penyebutnya itu nggak boleh 0. Ya, B tidak boleh sama dengan 0. Dengan syaratnya ini nih, B-nya nggak boleh 0. Nah, jadi kamu fokusnya di B-nya aja, di penyebutnya aja gitu. Fokusnya di situ ya. Jadi kalian fokusnya di penyebutnya. Nah, sekarang lihat penyebut nomor 1. Penyebut nomor 1 kan ini ya, eh, yang X kuadrat. Berarti kita ngerjainnya tinggal yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Maka X kuadrat min 5X min 6 itu tidak boleh sama dengan 0. Faktorkan. X min 6, X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 6, dan X tidak boleh sama dengan min 1. Gitu. Dah, ini. Gitu ya, anak-anak, ini namanya domainnya. Gimana nulis di dalam bentuk kurungnya, dalam bentuk kurung kurawalnya? Ini saya geser dulu. Dalam bentuk kurung kurawalnya berarti tinggal seperti ini. X, ya, X demikian hingga X itu semua elemen real kecuali gitu. X tidak boleh sama dengan min 1 dan X tidak boleh sama dengan min 6. Gini. Jadi dia semua real boleh kecuali dia sama dia doang. Atau kayak gini doang boleh. Ya. Atau seperti ini aja boleh. Konsepnya gitu. Ya. Itu namanya adalah fungsi rasional. Jadi kalian tinggal fokus di penyebutnya. Nah, kalau untuk soal nomor 2 gimana nih? Penyebut kan ini bentuknya rasional ya. Pecahan, tapi di pecahannya di bawahnya itu ada akarnya. Nah, berarti gabungan antara rasional sama irasional gitu. Ya, kalau gabungan gampang, tinggal kalau rasional kan, kalau irasional tadi ada sama dengannya ya ini ya. Dia harus X-nya itu dalam akar harus lebih dari sama dengan. Di sini ada sama dengannya nih. Tapi karena dia ada di penyebut, penyebut itu nggak boleh sama dengan. Di sini nih, penyebut nggak boleh sama dengan. Maka kalau digabung, tinggal gini aja. X kuadrat min 4 itu tinggal lebih dari aja. Lebih dari 0. Jadi nggak ada sama dengannya. Gitu, tinggal difaktorin. X plus 2, X min 2. Gitu. Ini lebih dari 0. Nah, berarti X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan 2 ya. Gitu. Ntar buat garis bilangan lagi. Ya. Dengan ini kosong, nggak penuh. Karena ini nggak ada sama dengannya. Maka min 2 sama 2. Gitu. Udah, tinggal uji coba lagi. Nanti di sini minus. Ini karena angkanya sama yang tadi ya. Ya, jadi jawabannya ini. Gitu. Nah, nanti nulisnya gimana? X sedemikian hingga X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2 di mana X-nya elemen real. Gini dalam penulisannya ya. Yang penting kalau gabungan, kalau akarnya di bawah ya, akar dari penyebut nggak boleh ada sama dengannya. Gitu. Jadi HP-nya seperti ini anak-anak. Gitu. Nanti juga kalau ada yang kesalahan soal ya, kalian nggak usah bingung, pokoknya nanti diralat. Jangan pusing nanya-nanya ke pengawas gitu ya. Pasti nanti diralat. Oke, next ke soal fungsi rasional. Sekarang bukan mencari domain, tapi yang dicari adalah asimptotnya
ya, tegak, datar, sama tipotnya sumbu X. Kalau sumbu X ini artinya Y sama dengan 0 ya. Gitu. Udah. Sekarang kita mencari asimtot tegak dulu. Nah, kalau mencari asimptotnya, yang kita pelajari adalah untuk fungsinya yang linier. Berarti yang bentuknya AX tambah B per CX tambah D. Gitu. Di mana rumus asimptot tegaknya, AT ya, asimptot tegak itu AT, itu adalah X sama dengan min D per C. Ya, yang bawah nih, min D per C. Kalau asimptot datarnya, Y sama dengan A per C. A per C, gitu. Ini dua yang kamu butuhkan. Nah, karena dua sama-sama ada C-nya nih, nanti biasanya untuk soal nomor 5 ini mencari persamaannya C-nya itu dianggap 1. Gitu. Tapi untuk konsep sini kita langsungin aja ya. Jadi untuk asimptot tegak soal nomor 3, min D per C ya. D-nya berapa sih? D-nya adalah ini nih. 2. Berarti asimptot tegaknya X sama dengan min 2 per C per 1. Maka jawabannya X sama dengan min 2. Gitu. Ya. Maka jawabannya gini, X sama dengan min 2. Ini adalah asimptot tegaknya. Kalau asimptot datarnya, berarti rumusnya adalah Y sama dengan A per C. Ini tinggal cari aja. Maka asimptot datarnya Y sama dengan A per C. A-nya berapa? A-nya ini nih yang di X ya. A-nya min 1. Jadi min 1 per C. C-nya 1. Maka jawabannya adalah Y sama dengan min 1. Gitu. Ini asimptot tegak, nih asimptot datar ya. Ingat A itu yang di depan X. Di sini nih. A. Gitu. Nah, kalau titik potong sumbu Y, ganti aja, sumbu X, ganti aja Y-nya 0. Maka, jadi persamaannya gini, 0 sama dengan 2 min X per X plus 2. Nanti yang penyebut ini kali ke 0. Kan berapapun dikali 0, 0 ya. Maka 0 sama dengan 2 min X. Maka, jadi X-nya sama dengan 2. Nah, maka ketika X-nya 2, pasti hasilnya 0. Kalau nggak percaya, uji coba aja. 2 kurang 2, 0 ya. Per 2 tambah 2, 4. 0 bagi 4 adalah 0. Gitu. Itu anak-anak. Jadi ini ya asimtot. Udah gitu aja ya. Jadi gampang kan? Untuk nomor 4 lebih gampang lagi. Berarti asimtot tegaknya X sama dengan min D per C ya. Min 2 per 1. Berarti sama min 2. Kalau untuk asimtot tegaknya, datarnya, A per C. Berarti A-nya 3, C-nya 1. Gitu. Nggak usah ditulis lagi ya. Pokoknya A per C. Jadi jawabannya 3 per 1. Maka Y sama dengan 3. Nah, titik potong sumbu Y. Kalau sumbu Y artinya X-nya 0. Gitu. Kalau X-nya 0, ya udah substitusi aja. Maka Y-nya sama dengan 3 kali 0, 0 ya. 0 tambah 4 per 0 tambah 2. Berarti 2. Maka Y sama dengan 2 adalah tipot sumbu Y. Kalau tipet harus X, Y ya. Maka tipot yang ini adalah 2,0 gitu. Yang ini tipotnya 0,2. Kalau tipot itu harus X, Y. Itu yang namanya tipot. Titik potong, titik potong. Seperti itu anak-anak ya. Jadi untuk domain asimptot tegak, asimptot datar, nih rumusnya udah ada semua. Gitu. Kalian nanti tinggal melihat lagi, mempelajari lagi. Sekarang soal nomor 5 nih yang lumayan banyak sih. Tapi yang penting kalau kalian konsepnya udah tahu gampang. Ini udah dikasih tahu asimptotnya ya. Yang Y itu pasti datar, rumen datar, kalau X itu tegak, pasti tegak. Nah, sekarang kita mencari persamaannya. Nah, kita tahu asimptot datar ya X itu, asimptot tegak X itu adalah min D per C. Itu rumusnya ya. Nah, kita anggap C-nya itu 1. Maka ini kan X-nya min 3 ya. Min 3 sama dengan min D per 1 ya. Kita nganggap C-nya sama dengan 1 nih anak-anak nih. C-nya terserah kalian mau 2, mau 1, mau 3, tapi lebih gampang C-nya 1 ya, karena pembaginya 1. Maka D-nya sama dengan 3. Dah. Lalu gimana cara nyari A-nya? A itu dari asimptot
datarnya. Y sama dengan A per C. Maka 3 sama dengan A per 1. Maka A-nya 3. Oh, A sama D udah dapet nih. Oke. Sekarang kita tinggal nyari D atau B-nya dari salah satu titik potong. Kamu mau nyari titik potong yang mana? Terserah kamu gitu. Saran saya, titik potong sumbu Y aja yang X-nya 0. Saran saya ya. Jadi, Y-nya kan min 2 nih. Jadi, min 2. Yuk. A-nya itu 3. Jadi, 3X. X-nya berapa sih? X-nya 0 ya. 3 kali 0 ditambah B. B-nya belum tahu. Per C-nya kan 1 ya. Jadi, X doang. X-nya adalah 0 ditambah D. D-nya adalah 3. Tuh. Jadi X-nya diganti 0, Y-nya diganti min 2. Maka min 6 sama dengan B. 3 kali 0, 0 ya. Nggak usah dihitung. Gitu. Ya udah. Kalau B-nya min 6, berarti kita udah punya nih A, B, C, D. Ini semuanya udah punya nih, udah lengkap. A, B, C, D. Yang ditanya A tambah B. A-nya berarti 3. Di sini ya. 3 tambah B-nya min 6. Tambah C-nya 1. Tambah D-nya 3. Maka jawabannya 1 gitu ya. 3 tambah 3 tambah 1, 7. 7 dikurang 6, 1. Jadi jawabannya adalah 1. Dikurang C ya, sorry. Dikurang C. Ini min C. Saya nggak lihat soal. Min C berarti min 1. Nah, min 1. Jadi jawabannya min 1. Gitu ya, anak-anak. Nah, itu soal rasional. Jadi gampang kok. Yang penting kalian tahu rumus asimtot tegak, asimtot datar. Gitu. Ini mau pakai titik potong sumbu Y juga bisa ya. Sumbu X. Terserah kalian. Tapi saran saya yang ini aja. Yang sumbu X. Gitu. Oke, kita next ke soal nomor 8 dan sampai 12. 8 sampai 12 ini adalah fungsi nilai mutlak. Gampang kok nilai mutlak. Ingat ya, yang pahamin konsepnya. Jangan, yang kalian pahami adalah konsepnya. Jangan hafalkan caranya atau langkah-langkahnya gitu. Konsepnya kalian harus hafal. Harus pahami. Gitu. Kalau rumus boleh dihafal, tapi kalau untuk konsep itu pahami. Ya, kita harus mencari konsepnya. Ingat, nilai mutlak. Ingat ya, nilai mutlak itu pasti hasilnya positif. Bukan X-nya ya, tapi kalau angka berapapun kalau dimutlakan, itu hasilnya positif. Nah, untuk soal nomor 8, ya, ini kan dia mutlak nih. Artinya dia positif dong. Nah, positif itu bisa sama dengan negatif nggak? Ini kan negatif nih. Gitu. Pasti nggak mungkin. Untuk nomor 8 ya. Positif itu sama dengan negatif ini pasti nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, pasti jawabannya adalah himpunan kosong. Maka untuk soal nomor 8, jawabannya adalah gini, HP-nya himpunan kosong, 0 dicoret gini ya. Nah, karena nggak mungkin yang dimutlaki kan positif, akan sama dengan negatif. Gitu. Ya, nomor 8 gampang gitu dong. Sekarang nomor 9. Nomor 9 ini ada minus, di sini juga minus. Nah, berarti ini boleh dicoret dulu minusnya. Gitu. Artinya, nanti 2x plus 1 itu sama dengan 5. Nah, ini mungkin ya. Ini positif, bakal sama dengan positif. Gitu. Nah, ini mungkin. Nah, kalau udah mungkin terjadi, kalian tinggal mencari 2. Jadi dengan konsep nilai mutlak ini, ketika fx ya, fx itu misalkan sama dengan x nih gini. Maka ini dia ada 2 kemungkinan. Dia bisa berubah jadi x ketika x-nya lebih dari sama dengan 0. Dia bisa berubah jadi min x ketika x-nya kurang dari 0. Gitu. Ya, harga mutlak X gitu. Dia ada 2 kemungkinan. Jadi kalian bisa positif, bisa negatif. Harus 2 langkah ya. Jadi kalian harus buat positif sama buat negatif. Nah, kalau positif artinya 2X tambah 1 sama dengan 5 gitu.
Jadi ini biarin aja soal apa adanya gitu. Tinggal dipindah-pindahin. 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Nah, kalau negatif, berarti 2X plus 1 sama dengan minus 5. Jadi ininya bernilai minus gitu. Maka 2X sama dengan min 6, X-nya sama dengan min 3. Nah, jadi HP-nya, ya, HP-nya min 3,2. Ingat yang kecil dulu. Itu, ya. Nih, ingat konsep yang ini nih, anak-anak. Konsep yang ini adalah konsep dari nilai mutlak. Dia bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Jadi, kalian pahami ininya. Soal nomor 10, sama nih. Nah, nomor 10, saya di sini aja ya. Nomor 10 itu adalah 2X plus 1 sama dengan X. Nah, ini kan udah pasti positif ya karena mutlak. Nah, kalau X ini dia bisa negatif, bisa positif nih. Masih tanda tanya. Nah, makanya nanti pas setelah dapat nilai X, kalian uji coba lagi. Ini ya. Jadi kita, langkahnya tetap 2 langkah tadi. Bisa dia positif dulu. Kalau positif dulu berarti 2X tambah 1 itu sama dengan X. Pindah-pindahin ya. 2X kurang X, maka X sama dengan min 1. Gitu, min 1 nih. Nah, min 1 ini kita uji coba, kita masukin ke sini. Oh, berarti X-nya min 1. Kalau X-nya min 1 kan ini positif, ininya negatif. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Gitu. Karena X-nya bernilai min 1. Sekarang kalau yang negatif. Berarti 2X plus 1 itu sama dengan min X. Pindahin ya. 3X sama dengan min 1. X-nya min sepertiga. Nah, berarti X ini min sepertiga nih. Apakah positif sama dengan min sepertiga? Salah juga, nih TM juga. Nah, karena dua-duanya TM, maka HP-nya himpunan kosong. Dia nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau ininya belum jelas positif atau negatif, kalian uji coba. Gitu. Sama kayak nomor 11 dan 12. Nah, ini belum tahu nih positif apa negatif. Gitu. Jadi untuk nomor 11, sama aja ya. Jadi 2X min 1 itu sama dengan X min 2. Ingat ya, yang ini tuh udah pasti positif nih. Yang ini belum tahu nih. Ya, ini masih tanda tanya. Nah, makanya yang sekarang kita langkah positif dulu. Maka 2X min 1 sama dengan X min 2. Kalau positif nggak diapa-apain ya. Nggak mesti ini jadi positif nih anak-anak. Yang penting diemin aja. Dikali positif gitu. Maka nanti X sama dengan min 1. Min satunya kita masukin ya. Min 1 dikurang 2. Berarti min 3. Kalau min 3 berarti di TM juga nih. Ya, nggak mungkin ya. Nah, sekarang kalau yang negatif. Artinya salah satu sisinya dikali negatif. Mau yang sisi kiri boleh, sisi kanan boleh. Saya sisi kanan aja ya. Jadi 2X min 1 itu sama dengan min X tambah 2. Untuk perkalian minnya, kalian boleh pilih yang kiri atau yang kanan. Suka-suka kalian. Berarti nanti 3X sama dengan 3. X-nya sama dengan 1. 1 masukin lagi nih ke sini. 1 kurang 2. Berarti min. Kalau min berarti juga TM juga. Gitu. Ya. Jadi dua-duanya nggak masuk. Karena yang dimasukin, kalau min 1 kan min 1 kurang 2 min 3. Min. Jadi nggak mungkin. Kalau X1 juga min, berarti nggak mungkin. Jadi yang mungkin jawabannya HP-nya adalah himpunan kosong. Nggak bakal ada nilai X yang memenuhi ini. Gitu ya anak-anak. Sekarang nomor 12. Sama nih. 2X min 1 sama dengan 3X min 9. Boleh ya. Ininya berarti belum tahu nih positif apa negatif. Gitu. Ininya pasti positif. Nah, sekarang kita uji coba ya. Kalau yang positif, di sini aja ya, takut nggak muat ya. Di sini positif. Maka 2X min 1 itu sama dengan 3X min 9.
Pindah-pindahin. Min X sama dengan min 8. X-nya sama dengan 8. X-nya 8 ya. Kita uji coba. 3 kali 8, 24. 24 kurang 9. Positif 15. Maka ini memenuhi. Gitu. Ya. Karena dia sama-sama positif. Kalau diubah jadi positif. Gitu. Lalu lagi nomor. Sebentar, saya tadi perbesar. Sekarang yang minusnya. Yang minusnya di sini aja ya, samping lagi. Berarti salah satu ruas dikali minus. Maka 2x min 1 sama dengan min 3x tambah 9. Salah satu ruas aja ya. Pindahin. 5x sama dengan 10. X-nya sama dengan 2. Substitusi. 3 kali 2, 6. 6 kurang 9. Hasilnya minus 3. Minus 3 berarti di sini tidak memenuhi gitu ya. Maka HP-nya cuma 1. 8. Jadi jangan mentang-mentang ini positif dua-duanya itu benar ya. Uji coba dulu. Harus menghasilkan positif. Nah, di sini harus positif. Kalau nggak positif, nggak boleh. Itu. Nanti kalau kalian menemukan cara lain, misalkan harus pakai syarat. Syaratnya harus lebih dari 0 gitu. Itu boleh juga. Misalkan syaratnya ya, ini kan 3x min 9 nih. Kan dia harus lebih dari, harus positif ya, maka harus lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan 9. X-nya harus lebih dari sama dengan 3. Nah, ini kan 8 ya, 8 lebih dari 3, benar. 2 kurang dari 3, salah berarti dia. Atau boleh pakai cara ini. Kalau nggak mau uji coba, boleh pakai cara nentuin ini dulu ya. Itu. Jadi nentuin si syaratnya dulu. Kalau nggak mau uji coba, gitu. Syaratnya harus ditentuin dulu. Itu boleh juga, suka-suka kalian. Yang penting kalian harus tahu dia kapan dipakai, kapan enggak ya. Ini bisa jadi jawaban apa enggak gitu. Kalian harus tahu. Ingat syarat nilai mutlak adalah positif. Bukan X-nya positif ya, tapi hasil persamaannya ini kan pasti positif nih. Yang kiri yang ada mutlaknya kan pasti positif ya. Yang kanan itu juga harus positif. Jadi biar sama. Oke, kita next ke soal selanjutnya, soal nomor 13 sampai 15 ya. 13 sampai ya, ini 13, 15. 13 ini kategorinya mudah karena dia tinggal masukin aja angkanya. Mungkin yang perlu ngitung lagi nomor 14. Oke, ini nomor 13 dan 14. Ini namanya fungsi piecewise, fungsi bagian-bagian. Ya, caranya cukup mudah, tinggal pahami intervalnya gitu. Soal nomor 13, ini udah ada fungsinya udah diberikan ya sama interval-intervalnya. Kalian tinggal fokus di sini aja. Fokus di X-nya min 2, X-nya 3, X-nya 5 gitu. Ya. Sekarang kamu lihat X-nya min 2. Min 2 itu adanya di fungsi yang atas, apa yang tengah, apa yang bawah gitu. Ingat ya. Ini min 2 tapi nggak ada sama dengannya. Berarti min 2-nya nggak ngikut. Berarti bukan yang atas. Yang min 2 bawahnya, yang tengah nih, dia ada sama dengannya. Nah, berarti min 2 itu masuknya ke sini. Maka F min 2, kamu masukinnya ke fungsi yang kedua, fungsi yang tengah. Jadi 5 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 10. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 5, 20 ya. Jadi 20 kurang 10 sama dengan 10. Nah, sekarang F3. 3 itu ada di mana? Di sini nih ada sama dengannya. Maka F3 fungsi-fungsi yang ke tengah gitu ya. Fungsi yang tengah. Maka 5 kali 3 kuadrat dikurang 10. 3 kuadrat jangan 6, tapi 9 ya. 5 kali 9, 45 kurang 10. 35. Udah dapet nih. Sekarang fungsi yang 5. F5 ya. F5 itu adanya di mana gitu. F5 berarti di sini lebih dari 3. Maka
5 pangkat 3 dibagi 5. Berarti sama dengan 5 pangkat 2 ya, 25. Dah, yang ditanya tinggal masukin aja F2-nya. Berarti 10 tambah 35 kurang 25. 20 gitu. Maka ini jawabannya 20. Kalian tinggal pahamin aja ini intervalnya. Ya sama kayak nomor 14. Coba nomor 14 lupa ininya. Yang penting kalian pahami intervalnya. Nomor 14 itu dia ada ininya, pasti ada, kalau nggak ada kalau ada AB-nya pasti diketahui ininya ya. F min 2 sama dengan 7. Min 2 itu adanya di mana gitu. Oh, min 2 adanya di fungsi 1 nih. Maka kan F min 2 itu sama dengan 7 ya. F min 2 itu yang ini nih. Maka A dikali min 2 tambah 3 sama dengan 7. Jadi X-nya diganti min 2. Min 2A sama dengan 4. A-nya sama dengan min 2. 4 itu 7 kurang 3 ya, 3-nya pindah. Udah dapet nih A-nya. Sekarang nyari B-nya atau nyari C-nya. Pokoknya lihat dulu. F3. F3, 3 itu adanya di sini nih, 2 sampai 5. Maka masukin ke tadi. Kan kita punya F3 itu sama dengan 18. Berarti X-nya diganti 3 ya. Berarti B dikali 3 kuadrat. Jadi 9B gitu. Saya tulis dulu deh ya. B dikali 3 pangkat 2. Ditambah B tambah 1 kali 3. Ditambah 3 sama dengan 18. Jadi 9B tambah 3B tambah 3 tambah 3 sama dengan 18. Nah, yang ini nih kalinya pelangi. B kali 3, 3B, 1 kali 3, 3 gitu ya. Nih. Berarti 12B tambah 6 sama dengan 18. 12B sama dengan 12. B-nya sama dengan 1. Gitu. Udah dapet nih A sama B. C-nya lihat yang ini nih. F6 sama dengan 54. Ya, berarti F6 ya. X-nya berarti 6. Kita punya F6 sama dengan 54. Kalau X-nya 6 berarti C 6 kuadrat dibagi 4 sama dengan 54. 6 kuadrat 36. 36 bagi 4, 9. 9C sama dengan 54. Maka C-nya adalah 54 bagi 9. 6. Udah dapat ABC. Hanya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Maka A sama dengan min 2, B sama dengan 1, C sama dengan. Gitu ya. Jadi kalian tinggal lihat yang diketahui aja. Kalau fungsi piecewise gitu. Nggak usah mikir banyak-banyak. Nomor 15 itu adalah fungsi gage. Gage itu ganjil genap. Ya. Jadi cukup mudah. Kalau ada fungsi aljabar gini, ganjil itu yang pangkatnya ganjil ya. Genap itu yang pangkatnya genap. Sekarang lihat, nomor 1, ini ada X sama kurung. Artinya X ini harus dikali-kalihin dulu. Berarti ini adalah 2X pangkat 5 min X pangkat 3 plus 2X. Gitu. Nah ini X-nya pangkat 5, X-nya pangkat 3, ganjil, ganjil ini pangkat 1 nih. Jadi ganjil semua, maka ini fungsi ganjil gitu ya. Yang kedua, X pangkat 4 genap, X pangkat 2 genap, ini sebenarnya ada X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya, maka nggak pernah ditulis. Nah ini juga genap gitu. Berarti ini semuanya genap nih. Kalau semuanya genap, ya udah pasti ini fungsi genap. Nggak usah pakai sifat-sifat ya. Itu. Yang nomor 3 kita kalihin. X kuadrat dikali X, berarti X pangkat 3. 1 dikali X kuadrat, berarti min X kuadrat. Nah, yang ini ganjil, yang ini genap. Nah, berarti bukan keduanya. Bukan keduanya.
Yang keempat. Nah, ini dibagi dulu nih. X kuadrat, ini pecah dulu ya kalau bingung gini. X10 per X2 ditambah X6 per X2. Artinya 10 kurang 2. Jangan dibagi ya. 10 kurang 2, X8. Ditambah 6 kurang 2, X4. Nah, keduanya genap nih. Berarti ini genap. Gitu ya. Jadi tinggal lihat dia ganjil apa genapnya dari pangkatnya aja. Kalau ganjil, semuanya harus ganjil. Pangkat pada variabelnya ya. Kalau genap, semua pangkat dan variabelnya adalah genap. Kalau dia ganjil genap, berarti bukan. Dah, sampai sini aja ya untuk fungsi ganjil genap. Pembahasannya, kalau yang 16 sampai 20 itu kan ada di soal latihan kemarin tuh yang 115 soal. Kalian bisa pelajari dari situ. Oke, untuk anak-anak ini informasi lagi untuk kelas 11, 3 dan 5 total soalnya 20 soal ya. Jadi semangat, kalian pasti bisa gitu. Kalau mau belajar boleh dari YouTube ini, kalian ulang-ulang terus saja. Kalau masih nggak ngerti, tanya di grup. Oke, Bapak kira cukup dari saya, dari Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.